Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasenia Rafa dan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manfaat dan olahan kentang. Kentang adalah jenis tanaman umbi-umbian yang memiliki nama Latin Solanum tuberosum. Kentang ini awalnya berasal dari kawasan Amerika Selatan, kemudian disebarluaskan hampir ke seluruh dunia. Nah, kentang ini merupakan sumber karbohidrat pengganti nasi selain dari singkong, ubi, dan jagung. Jadi, kentang ini bisa dijadikan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, kalau di luar negeri, kentang itu kan dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kalau di Indonesia, kentang itu masih dijadikan sebagai sayuran yang mewah atau biasanya tuh kayak em, lauk pendamping nasi gitu. Nah, per 100 gram kentang memiliki banyak sekali kandungan nutrisi, diantaranya adalah air, kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, kalium, dan natrium. Sebenarnya masih banyak lagi nutrisi yang ada dalam 100 gram kentang ini, tapi yang ada di dalam tabel ini tuh adalah yang paling banyak kandungannya, sementara yang lainnya itu lebih sedikit, seperti itu. Kemudian kita masuk ke berbagai manfaat kentang. Manfaat kentang yang pertama itu adalah dapat menurunkan resiko penyakit kronis. Kentang itu kan kaya akan senyawa flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik yang dapat berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh yang bisa mencegah radikal bebas yang masuk dan merusak sel-sel tubuh. Nah, radikal bebas yang masuk ke dalam sel-sel tubuh ini tuh adalah bibit-bibit awal dari munculnya penyakit kronis eh, yang kemungkinan akan datang. Misalnya kalau kita mengkonsumsi mecin kayak gitu kan pasti itu ada zat kimia yang berbahaya ya. Jadi kayak eh, untuk menurunkan resiko penyakit kronis ini kita bisa mengkonsumsi kentang karena senyawa dalam kentang itu sangat bermanfaat untuk mencegah atau menurunkan resiko penyakit kronis. Kemudian yang kedua adalah kentang dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Di dalam kentang ada sebuah pati yang bernama pati resisten yang dia tuh saat dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita, dia akan melewati usus besar. Nah, si pati resisten ini tuh ternyata adalah sumber nutrisi untuk bakteri baik yang ada di dalam usus besar. Jadi, saat si uh, pati resisten ini masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kan menjadi sumber nutrisi yang baik bagi si bakteri baik. Nah, kemudian ada sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa em, pati resisten ini setelah dikonsumsi oleh si bakteri baik, kemudian dapat mengoptimalkan kerja insulin. Insulin itu adalah hormon pengendali kadar gula darah. Jadi ini tuh mengkonsumsi kentang itu bagus banget untuk penderita diabetes karena bisa membantu mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu kentang dapat menjaga kesehatan pencernaan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pati resisten yang masuk ke dalam tubuh melalui usus besar kemudian menjadi sumber nutrisi bagi bakteri baik. Nah, si bakteri baik itu kemudian mengubah si pati resisten itu menjadi sebuah senyawa yang bernama asam lemak rantai pendek. Dan ternyata asam lemak ini tuh memiliki banyak sekali manfaat untuk pencernaan kita. Misalnya diantaranya adalah dapat mengurangi resiko radang leher, dapat memperkuat pertahanan usus besar, dan mengurangi resiko kanker usus besar. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu adalah tentang bebas kandungan gluten atau gluten free. Gluten itu adalah semacam protein yang ada di dalam biji-bijian, misalnya di dalam biji gandum. Tapi ternyata nggak semua orang bisa mengkonsumsi gluten. Jadi ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi gluten yang dinamakan penyakit celiak. Nah, jika yang orang yang memiliki penyakit celiak ini tuh bisa mengkonsumsi kentang sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak mengandung gluten. Kemudian, manfaat yang kelima yaitu kentang dapat menurunkan tekanan darah. Tadi kan sudah dijelaskan ya di dalam tabel nutrisi kentang, ada senyawa yang bernama kalium. Kalium itu adalah mineral yang dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian, ada juga kalsium dan magnesium yang dapat mengendalikan tekanan darah normal. Kemudian, manfaat kentang yang keenam yaitu kentang dapat meningkatkan fungsi saraf dan otak. Dalam kentang terdapat vitamin
B6 yang dapat menjaga kesehatan saraf. Kandungan dari vitamin B6 ini dapat membantu menciptakan sebuah bahan kimia otak, yaitu ada serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Jadi kalau misalnya kita lagi stres atau lagi depresi atau ada gangguan kecemasan, mungkin kita bisa mengkonsumsi kentang karena dia bisa em, menjaga kesehatan saraf yang ada di otak kita gitu. Jadi bagus banget nih kalau lagi yang stres atau lagi pusing-pusing, aduh gimana nih, harus gimana nih, lagi bingung, lagi buntu, mungkin kita bisa mengkonsumsi kentang sebagai alternatif karena kentang ini bagus banget ya ternyata untuk saraf dan otak kita. Kemudian manfaat kentang yang terakhir adalah kentang dapat menjaga kesehatan jantung. Tadi kan di manfaat kentang yang pertama itu ada jelaskan bahwa kentang mengandung karotenoid. Karotenoid itu adalah sebuah agen anti peradangan yang dapat membantu mencegah kondisi aterosklerosis atau bahasa mudahnya itu adalah penyumbatan dinding arteri jantung. Nah, kemudian di dalam kentang ini juga ada vitamin C dan vitamin B6 yang dapat membantu mengurangi radikal bebas pada sel jantung dan sel-sel tubuh lainnya. Kemudian kita akan masuk ke materi berbagai macam olahan kentang. Yang pertama adalah perkedel. Kita udah nggak asing banget ya sama perkedel karena ini tuh udah kita udah sering banget makan perkedel. Perkedel tuh ada di warteg atau di warung makan gitu kan, atau ada juga di warung Padang. Nah, sebenarnya perkedel ini tuh bikinnya gampang banget ya ternyata karena tinggal kita merebus kentang, kemudian dihaluskan kentangnya entah ditumbuk atau di blender. Yang penting kentangnya dihaluskan, kemudian diberikan garam, lada ataupun perisa-perisa lainnya, kemudian diberikan semacam topping misalnya wortel atau bisa juga irisan sosis atau juga bisa daun bawang, kemudian dibentuk, dibulat-bulatkan, dipipih-pipihkan, habis itu dicelupkan ke dalam telur. Habis itu, telur yang sudah dikocok gitu kan, habis itu dicelupkan dalam telur dan digoreng, udah jadi perkedel. Kemudian yang selanjutnya adalah mashed potato. Mashed potato ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang luar negeri gitu. Dan bikinnya juga ini gampang banget ya, karena ini cuma tinggal kentang yang direbus biasa, dihaluskan seperti tadi, dan diberikan garam atau lada, dan setelah itu diberikan, bisa juga diberikan susu atau mentega kalau saya nggak salah, biasanya bisa bisa diberikan susu atau mentega, dan keju juga bisa sedikit. Terus dikasih daun bawang nih di atasnya seperti ini. Nah, ini bisa disajikan dengan pendamping lain, misalnya kayak steak atau ayam goreng gitu. Kemudian selanjutnya adalah sambal goreng kentang. Ini identik banget ya dengan Lebaran, Idul Fitri gitu. Karena ini biasanya disajikan dengan opor, dengan ketupat, terus ada sambal goreng kentangnya, dan di atasnya dikasih kerupuk orange biasanya kalau di rumah saya. Nah, itu tuh em, sambal goreng kentang ini biasa kita temukan ada juga di warteg, biasanya ada, atau di warung-warung makan biasanya juga ada nih sambal goreng kentang. Kemudian selanjutnya adalah French fries atau kentang goreng. Kentang goreng ini biasanya ini nggak udah sering banget lah kita jumpain karena ini ada di tukang jajanan kayak cimol dan kentang, itu pasti kalian semua udah pada makan, udah pada pernah cobain. Atau ini juga ada di gerai-gerai ayam goreng kayak di KFC, McD, Awe, terus kayak Wendy's. Pokoknya biasanya ini buat makan burger atau makan ayam goreng, biasa ada kentang goreng ini, dan bikinnya juga gampang banget karena cuma tinggal di potong-potong lurus-lurus begini kentangnya, terus digoreng biasa, udah deh. Terus ini ada cocolannya berupa bisa sambal yang pedas, atau bisa sambal tomat, atau bisa saus sambal, atau saus tomat, atau bisa juga mayones gitu. Kemudian selanjutnya adalah potato chips atau em, apa namanya, keripik kentang ya. Keripik kentang itu kalau saya biasanya mengkonsumsi keripik kentang ini berupa yang udah jadi instan kayak yang ada di minimarket, kayak misalnya Lay's gitu, itu kan termasuknya keripik kentang ya, tapi itu kan udah diberi perisa kayak rasa rumput laut, rasa barbeque kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ini mau dibikin di rumah, ini gampang banget karena ini cuma tinggal kentang yang bulat dipotong-potong tipis-tipis, terus digoreng, terus bisa dikasih garam di atasnya atau dikasih ya rasa-rasa gitu kan. Udah jadi. Kemudian yang terakhir adalah olahan kentang kroket kentang. Kroket kentang ini tuh sebenarnya mirip banget sama perkedel, tapi cara bikinnya mirip ya. Tapi kalau
kroket kentang ini setelah dimasukkan ke dalam telur, kemudian dimasukkan lagi ke dalam sebuah tepung roti atau tepung panir, kemudian ditaburi tepung itu, kemudian baru digoreng karena ini luarnya tuh crispy gitu ya, gurih garing. Kan kalau perkedel itu luarnya cuman telur, jadi kayak nggak segurih kroket kentang. Tapi sebenarnya ini mirip-mirip sama perkedel, cuman luarnya agak beda gitu. Nah, ini juga bisa dimakan sebagai snack atau juga bisa sebagai lauk. Ada juga yang makan kroket buat lauk juga. Ada yang buat snack. Jadi macam-macam ya terserah kita lah. Oh, nah, itu dia. Hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga presentasi saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua mengenai kentang. Eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.